Shalom, sekilas info Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang. Merujuk pada keputusan pemerintah pusat tentang PPKM darurat se-Jawa Bali berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, maka ibadah Raya Minggu Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang akan dilakukan secara online melalui Zoom Meeting. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 0579 0101 2105 506 atas nama Siiningsih Bendahara Gereja. Mari kita terus dukung dalam doa agar situasi pandemi COVID-19 ini dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang pada ibadah Paskah Kebangkitan Tuhan Yesus kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat datang untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir di gedung gereja pada pagi hari ini. Dan juga selamat datang kepada seluruh jemaat yang boleh mengikuti ibadah secara online di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah dan undangan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita mengambil saat teduh pribadi di hadapan Tuhan, kembali mengucap syukur di mana kita pada hari Jumat kemarin boleh mengingat kembali kematiannya, dan pada pagi hari ini kita boleh mengingat kembali bahwa Dia telah bangkit bagi saya dan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam sukacita iman kita pada pagi hari ini kita merayakan kemuliaan Paskah Yesus Kristus. Kita berkumpul di sini untuk mewujudkan rasa syukur dan sukacita selaku umat Tuhan yang telah dimenangkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus telah memulihkan semua ciptaan dan mempersatukan semua umat kepunyaannya. Dia telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Dalam sukacita kebangkitan Kristus ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku dengan bersama-sama. Pertolongan kami datang daripada-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Engkau yang setia sampai dengan selama-lamanya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan dalam hidup kami. Engkau anugerahkan kesempatan bagi kami untuk kami boleh mengingat kembali akan karya agung-Mu di mana Engkau bangkit dan mengalahkan maut ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas penebusan yang Tuhan beri bagi kami sekalian. Dan pada pagi hari ini kami boleh kembali merasakan kuasa dan keajaiban kebangkitan-Mu. Mujizat-Mu terjadi dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan untuk kami boleh datang dan kembali bersukacita merayakan kemenangan-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Berkenan kiranya Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang beracara dan Tuhan yang memimpin. Setiap kami yang berada di gedung gereja maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing, Tuhan lawat, Tuhan kuduskan, dan Tuhan layakkan kami untuk datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terimalah sukacita dan syukur kami Bapa. Kami siap masuk di dalam ibadah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk beribadah. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersuka bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita rayakan kebangkitannya. Mari bersuka bagi Dia.
ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. One more time. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Saya minta tepuk tangan yang luar biasa buat sukacita Bapak Ibu Saudara bagi Yesus. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saat ini mari kita bersyukur melalui persembahan yang telah kita persiapkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kantong persembahan nantinya akan diedarkan oleh Satgas Gereja El Shaddai Baptis. Dan saat ini mari kita mempersiapkan diri kita persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan Yesus melalui persembahan kita. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui pujian sukacita ini kami boleh bersaksi bahwa Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu menyelamatkan kami, kasih karunia-Mu menyertai kami dan memelihara kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Berkenan kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan tangan kami yang memberi. Setiap harta yang kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah semua itu suci, kudus dan berkenan di hadapan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan ini boleh mendatangkan berkat sukacita dalam kehidupan kami. Karena sungguh ini tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tetapi biarlah ketika hati kami tulus untuk memberi bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan senang atas apa yang kami lakukan. Berkati juga setiap kami yang mungkin masih belum bisa memberi. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya pemeliharaan-Mu terus ada bagi kami sekalian. Dan biarlah saat ini tubuh, jiwa dan roh kami menjadi persembahan yang berkenan juga di hadapan-Mu ya Bapa. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Dan melalui pujian penyembahan kami ini, kami juga dipersiapkan untuk hati kami boleh menerima akan kebenaran firman-Mu. Persiapkan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami hendak kembali memuji Engkau dalam pujian penyembahan kami. Dan kami serahkan persembahan kami dan kami siapkan hati kami menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
mengundang jemaat Tuhan untuk kembali bangkit berdiri. Kita sembah Dia, kita persiapkan hati dan pikiran kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mulia, sembah Dia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk senab umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kepada hambanya kami persilakan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dari hati kita yang paling dalam katakan dipuji, ditinggikan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. mulia. Sembah Raja. Mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah yang telah bangkit dari antara orang mati, yang kami boleh bersama rayakan melalui Minggu Paskah ini. Untuk itu Tuhan, kami rindu, kami semakin diteguhkan, kami semakin diyakinkan
bahwa Engkau benar-benar bangkit, bahwa Engkau benar-benar hidup Tuhan, dan Engkau telah lepas dari kuasa kematian. Untuk itu Tuhan, kami mempercayakan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang menaungi setiap kami, menjauhkan kami dari semua pencobaan dan melepaskan kami dari segala yang jahat. Berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita katakan, Yesus bangkit 3 kali. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Puji Tuhan, silakan duduk. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, karena ini menjadi sukacita kita bersama ketika apa yang kita rindukan, ketika apa yang kita harapkan itu boleh terjadi, itu boleh tergenapi di dalam kehidupan kita. Setelah beberapa saat yang lalu para murid mengalami kesedihan yang begitu mendalam oleh karena Yesus mati, oleh karena Yesus dikuburkan, dan ada penantian yang mereka boleh miliki. Namun pada hari ini Yesus bangkit. Mari kita perhatikan di dalam Injil Matius 28. Kita melihat bagaimana harapan yang ada itu, harapan yang terwujud itu disongsong, disambut dengan penuh sukacita. Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku." Ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat
seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sehingga saya katakan tidak semua orang Yahudi percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau bicara tentang orang Yahudi, bicara tentang Israel, belum tentu identik dengan kekristenan. Karena kekristenan berbicara tentang pengikut-pengikut Kristus. Orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sehingga disebut sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah kabar sukacita yang begitu luar biasa, tidak bisa dipungkiri, ada noda, ada dosa yang begitu rupa. Mereka tidak cukup membuat Yesus menderita, mereka tidak cukup membuat Yesus disalibkan, tetapi masih ada dusta mahkamah agama. Bapak Ibu Saudaraku, itulah kehidupan manusia yang selalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang tidak baik, yang selalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang jahat. Tetapi bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang pertama sungguh luar biasa. Mereka orang-orang percaya ini sangat menantikan bagaimana Yesus hadir di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya di dalam ayat 1 dikatakan setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena, Maria yang lain menengok kubur itu. Dalam Injil Lukas dituliskan pagi-pagi benar. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana mereka punya kerinduan yang mendalam untuk bertemu dengan Yesus. Mereka punya kerinduan yang mendalam untuk sujud menyembah Yesus. Dan mereka takut untuk terlambat menyongsong Yesus. Mereka mempersiapkan diri dengan sangat baik. Lalu bagaimana dengan keberadaan kita? Apakah kita punya hati seperti Maria Magdalena, seperti Maria yang lain? Selalu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan kita memberikan yang terbaik kepada Dia. Karena untuk itulah saudara dan saya dipanggil dan dipilih oleh Dia untuk menjadi anak-anaknya. Ataukah kita masih punya pemikiran seperti mahkamah agama yang dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang tidak baik, orang-orang Farisi yang dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang jahat. Sehingga seperti apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu, kehidupan kita seperti panggung sandiwara. Yang itu sesungguhnya tidak menunjukkan sesungguhnya kita, jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Atau sungguh-sungguh kita menjadi pribadi seperti Maria Magdalena, seperti Maria yang lain. Yang pagi-pagi benar dia menyiapkan diri, menyongsong akan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dibawa akan fakta tentang kubur Yesus. Yesus telah mati dan dikuburkan dengan sebuah batu besar. Digulingkan ke kubur untuk menutup kubur itu. Dan orang Farisi datang kepada Pilatus untuk meminta izin untuk menyegel batu dan menjaga kubur itu. Pilatus menjawab, Anda memiliki pengawal tentara, pergilah, buatlah itu seaman mungkin. Mereka tidak menghendaki, Bapak Ibu Saudaraku, peristiwa kebangkitan ini.
Sampai-sampai kubur Yesus harus disegel. Sampai-sampai kubur Yesus harus dijaga, Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah fakta tentang kubur Yesus yang rasanya tidak mungkin Yesus bisa bangkit dari antara orang mati. Yang rasanya tidak mungkin Yesus bisa hidup kembali dari antara orang mati. Bisa keluar dari kubur yang ditutup dengan batu yang sangat besar dan itu disegel. Dan itu artinya tidak ada satupun orang yang berani dan sanggup untuk membuka kubur itu. Tetapi kebenaran firman-Nya di dalam ayat 2 mengatakan apa? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Di sini membuktikan bahwa Yesus betul-betul adalah Tuhan. Bagaimana malaikat dari surga, Bapak Ibu Saudaraku, datang menggulingkan batu itu. Ini menjadi satu fakta yang luar biasa. Di tengah tidak mungkinnya peristiwa kebangkitan ini terjadi, namun kebangkitan itu bisa terjadi. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku punya pergumulan. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku punya persoalan, punya permasalahan. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku merasa terbelenggu oleh sesuatu dan sulit untuk melepaskan dari belenggu itu. Sehingga kehidupan Bapak Ibu Saudaraku akan terus seperti itu saja. Tidak semakin serupa dengan Kristus. Maka kebenarannya hari ini tidak ada yang tidak mungkin bagi setiap orang yang percaya. Kalau batu itu tidak sanggup untuk digulingkan, maka batu itu sanggup digulingkan. Kalau Yesus yang dikatakan tidak akan pernah bangkit, bahkan ada dusta, maka kebenarannya adalah Yesus benar-benar bangkit, telah mengalahkan kuasa kematian. Itu artinya ada pengharapan atas setiap masalah, persoalan, kesulitan, tantangan kehidupan, pergumulan, belenggu apapun sanggup untuk diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang harus menjadi keyakinan iman kita. Ini yang harus ada di dalam hati dan pikiran kita. Bahwa saya mampu di dalam Yesus untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Saya bisa mempersiapkan diri. Saya bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui kehidupan saya. Kehidupan yang saya jalani bukan berdasarkan atas kebaikan orang-orang di sekeliling saya. Tetapi kehidupan yang saya jalani atas dasar oleh karena saya sudah mendapatkan pengampunan. Oleh karena saya sudah mendapatkan penebusan. Oleh karena saya sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita memandang hidup ini dari perspektif manusia, saudara dan saya tidak akan pernah bisa bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena perspektif kita, cara pandang kita, standarnya adalah kebaikan manusia. Sehingga level iman kita akan menjadi turun, grafik iman kita menjadi turun ketika kenyataan-kenyataan yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan kita. Karena kita memandangnya adalah manusia. Tapi kalau memandangnya Tuhan akan berbeda. Hidup saudara dan saya akan mampu konsisten. Konsisten itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang ketekunan. Konsisten itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang kesabaran. Konsisten itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab di dalam Tuhan. Karena saudara dan saya sudah diselamatkan
oleh Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, itu sebabnya kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan datang paling pagi. Dan apa yang kami lakukan, melihat yang kotor kami bersihkan, yang tidak rapi dirapikan. Mengapa demikian? Karena kami hanya memandang Tuhan. Dan kami sudah melakukannya berapa lama? 10 tahun, saudaraku. Tidak terasa kami melakukan kesemuanya itu. Mengapa bisa? Karena Tuhan. Kalau Maria Magdalena dan Maria yang lain saja, dia mampu mempersiapkan diri, dia mampu untuk memberikan yang terbaik. Mengapa kita sebagai anak-anaknya yang sudah percaya kepada dia tidak bisa memberikan yang terbaik? Seringkali karena kita melihat manusia dan tidak melihat Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan memberi yang baik atau yang terbaik bagi kehidupan kita? Sebagai orang percaya pasti kita katakan Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Tapi pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan yang terbaik buat Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi perenungan kita bersama ya. Saya sangat berterima kasih untuk Kiki dan Lala yang dari rumah sudah dandan rapi, begitu luar biasa, bedakan, make up-an. Ya, tapi ketika datang ke sini rela untuk kena sinar matahari menyambut Bapak Ibu Saudara. Secara finansial mereka tidak mendapatkan apa-apa. Secara materi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin kalau berkaca mereka akan berkata, untuk apa tadi saya make up-an? Kalau harus kena sinar matahari kemudian luntur. Saya katakan kepada mereka, puji Tuhan bisa berjemur. Tadi saya sudah berjemur. Bisa berkeringat. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin bagi manusia itu sebuah kerugian. Tetapi di hadapan Tuhan itu sebuah keuntungan. Karena Tuhan hadir untuk melayani, bukan dilayani. Dan ini adalah berbicara tentang konsistensi, bicara tentang ketekunan, bicara tentang kesabaran. Dan Tuhan merindukan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tidak ada yang bisa menahan Yesus. Ayat 1-4. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita perhatikan. Malaikat ini berkata, janganlah kamu takut. Ini bukan sekedar pernyataan biasa, tetapi ini adalah pernyataan yang mengandung kuasa. Janganlah kamu takut. Apapun yang membuat kamu takut saat ini, maka firman-Nya mengatakan, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan Yesus tidak ada di situ. Artinya tidak ada yang bisa menahan Yesus. Sekalipun banyak orang merancangkan kejahatan untuk Yesus sampai menyalibkan Yesus, tetapi saya katakan tidak ada yang bisa menahan Yesus. Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya kata jangan takut ini mengandung pengertian yang sangat dalam. Karena sebagai manusia pasti ada ketakutan-ketakutan yang muncul dalam diri kita.
Sebagaimana kuasa maut itu tidak bisa menahan Yesus, sebagaimana kuasa ketakutan itu tidak bisa menahan Yesus, maka saudara dan saya dimampukan untuk mengalahkan semua ketakutan apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Ketakutan akan kondisi kita saat ini maupun ketakutan kita akan masa depan kita masing-masing. Semuanya tidak perlu kita takutkan. Mengapa? Karena Yesus sudah bangkit. Itu artinya tidak ada yang bisa menahan Yesus, yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan, karena Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita sekalian. Ingat saudara, setiap hal yang kita kerjakan, lakukan, Tuhan turut bekerja. Karena Tuhan hidup, Tuhan tidak mati saudara, tetapi sudah hidup. Itu sebabnya Paskah berbicara tentang memperingati akan kebangkitan Yesus dari kematian. Tidak selamanya Yesus mati, tetapi hari ini dia telah bangkit. Sehingga segala ketakutan apapun, mari kita letakkan di hadapannya. Kita serahkan kepadanya dan kita minta kekuatan daripadanya, supaya kita tidak takut dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang ada. Itu sebabnya tidak ada yang mengambil nyawanya. Tidak ada yang mengambil nyawanya. Injil Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 mengatakan, Bapa mengasihi aku. Ya, Yesus mengatakan demikian. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ingat saudara, Yesus memberikan nyawa untuk nyawanya kembali lagi. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Lalu Yesus katakan apa? Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ingat saudara, apapun yang saudara kerjakan dan lakukan, selalu katakan, ini adalah tugas yang saya terima dari Bapa di surga. Apapun yang saudara kerjakan, lakukan dalam kehidupan saudara, dalam seluruh aktivitas saudara, maka katakan seperti Yesus katakan, inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kalau kita tahu itu tugas dari Tuhan, pasti saudara dan saya akan mampu untuk memberikan yang terbaik kepada Dia. Karena kita tahu ini tugas dari Tuhan, saudara. Tugas dari Tuhan yang telah memberikan kehidupan kepada saudara, yang telah memberikan kesehatan kepada saudara, yang telah memberikan rezeki dalam kehidupan saudara, yang telah mencukupi kehidupan saudara, yang telah memelihara kehidupan saudara, yang telah menyertai, yang telah melindungi kehidupan saudara. Maka kita harus berkata, inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sehingga aku harus memberikan yang terbaik. Meskipun manusia menganggapnya itu rendah, itu sampah, kerugian. Tetapi saya mau membayar harga, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bukan pencapaian duniawi yang akan terikat dalam kekekalan, tetapi pencapaian secara rohani itulah yang akan terikat sampai dengan kekekalan. Pencapaian secara rohani saudara harus siap untuk dianggap yang paling rendah. Karena pencapaian secara rohani, semakin rohani kita naik, semakin kita adalah pelayan, kita hamba, kita bukan majikan, kita bukan bos. Sehingga di sini tidak ada bos. Di gereja ini tidak ada majikan. Bosnya hanya satu, majikannya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Kita semua adalah
pelayan. Saudara mau di sana punya jabatan, mau punya kedudukan, hartanya, mau banyak apapun, tapi di hadapan Tuhan sama. Kita dilahirkan telanjang, kita mati juga telanjang. Hanya manusia saja, ya dengan caranya menambahi dengan pakaian, dengan ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi pada hakikatnya kita dilahirkan telanjang, kita mati pun juga telanjang. Kita semua pelayan. Tidak ada bos, tidak ada majikan. Karena semuanya mendapatkan tugas yang sama dari Bapa di surga. Itu sebabnya tidak ada yang mengambil nyawanya. Saudaraku, ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu takut dengan yang namanya kematian. Tidak perlu takut. Karena kematian bagi orang percaya hanya peralihan kehidupan. Dari kehidupan dunia ini kepada kehidupan yang kekal. Di Firdaus. Sampai nanti-menanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita berada dalam kerajaan surga. Sehingga kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, mengerikan bagi orang percaya. Tidak ada yang mengambil nyawanya. Yesus dengan rela memberikan itu. Dan Yesus memperolehnya kembali pada hari yang ketiga. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita bisa berkata seperti Yesus berkata. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ingat, kesusahan, kesulitan, penderitaan saudara karena melayani Tuhan, itu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Itu semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Yakinlah itu. Yakinlah itu. Dan artinya mahkota kehidupan Tuhan percayakan bagi setiap kita yang setia sampai pada akhirnya nanti mencapai garis akhir. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Yesus bekerja dalam gelap. Yesus bekerja dalam gelap. Di dalam Markus pasal 4 ayat 26, di sana dikatakan, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, dan bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Ada seorang yang mengalami kecelakaan. Orang ini adalah orang yang sangat baik, orang yang setia, orang yang melayani Tuhan. Tapi pada saat dia keluar dari gereja, dia ditabrak oleh mobil, saudara. Sehingga ketika dia ditabrak oleh mobil, dia terpelanting. Lalu ketika terpelanting itu, saudara, dia dibawa ke rumah sakit, lalu didiagnosa oleh dokter bahwa dia lumpuh seumur hidup. Seorang yang masih muda, produktif, setia, melayani Tuhan, perbuatan baiknya luar biasa, disenangi oleh banyak orang, mengalami situasi itu. Dalam titik terendahnya itu dia berkata, di mana engkau Tuhan, di saat aku mengalami kecelakaan? Engkau tidak bekerja, engkau tidak membuat berhenti mobil itu. Engkau membiarkan mobil itu melaju dengan sangat kencang, sehingga menabrak kedua kakiku, sehingga aku dinyatakan lumpuh secara total. Saudara, mungkin dalam keadaan terendah hidup kita berkata seperti seorang muda ini. Tapi apakah betul Tuhan tidak bekerja dalam gelap, dalam kekelaman seperti itu? Apakah ketika Yesus mati itu artinya berarti tidak ada aksi dari Tuhan? Apakah ketika kemarin berbicara tentang Sabtu suci, Sabtu sunyi, itu artinya tidak ada pergerakan dari Tuhan? Apakah Tuhan berhenti berkarya? Apakah Tuhan berhenti campur tangan? Apakah Tuhan berhenti untuk memberkati anak-anaknya? Menyertai, melindungi anak-anaknya? Tidak, saudara. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, pada malam hari orang itu tidur. Tapi ketika dia bangun, siang hari benih itu sudah mengeluarkan tunas. Artinya pada saat petani ini tidur, benih itu bertumbuh, saudara. Nah, siapa yang memberikan pertumbuhan itu?
Siapa yang membuat benih itu bertumbuh pada siang hari? Tuhan. Di dalam gelap Yesus bekerja. Lalu bagaimana kisah dari seorang muda yang tertabrak tadi? Dia diperhadapkan dengan temannya yang kena kanker otak stadium lanjut, saudara. Yang sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Lalu dia punya panggilan untuk mendampingi, untuk menemani temannya yang kanker otak ini di rumah sakit. Dan satu waktu temannya ini yang kanker otak stadium lanjut ini dia kejang, anfal. Nah, ketika dia kejang, dia anfal, dia meminta bantuan kepada perawat, tapi perawat tidak mendengar sampai saudara temannya ini jatuh dari tempat tidur di rumah sakit itu. Lalu secara refleks saudara, dia yang berada di kursi roda, dia berdiri saudara. Dia berdiri, dia lompat, bayangkan saudara, tidak hanya berdiri, tetapi dia lompat lalu menggapai temannya itu yang jatuh di bawah itu. Menolongnya, mengangkatnya, dan ketika perawatnya datang, perawat itu terkaget-kaget. Anda bisa berdiri, Anda bisa melompat, dan Anda bisa menolong teman Anda. Kemudian dia melihat kakinya tidak lumpuh lagi saudara. Dan dia bisa berjalan. Sehingga dia katakan, Tuhan, sekarang aku tahu bahwa sejak awal Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Amin saudara. Yesus bekerja dalam gelap. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang kita salah pahami tentang Tuhan, maka dijawab dengan kebaikan dan itu terjadi. Akhirnya seorang pemuda ini mendampingi temannya yang kanker otak ini sampai dia dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus bekerja dalam gelap. Jika sebutir gandum tidak jatuh ke dalam bumi dan mati, ya ini gambaran Yesus ya, Yohanes 14 ayat 24, ia tetap sendirian. Tetapi jika ia mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Luar biasa. Yang dipikirkan selalu kita. Yang Tuhan pikirkan selalu kebaikan kita. Yang Tuhan pikirkan selalu bagaimana hidup kita bisa menghasilkan banyak buah. Bagaimana kehidupan kita mampu menjadi semakin serupa dengan Yesus. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, dalam segala kehidupan Bapak Ibu Saudaraku, yakinlah Tuhan Yesus itu turut bekerja dalam hidup saudara. Yang dibutuhkan kesabaran, yang dibutuhkan ketekunan di balik kesemuanya itu. Itu sebabnya ada 5 berkat kebangkitan saudara. Yang pertama, juru selamat tidak akan pernah mati lagi. Nanti saudara bisa baca dalam Roma pasal 6 ayat 9. Juru selamat tidak akan pernah mati lagi. Dia hanya sekali mati, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Sama seperti kehidupan saudara dan saya di dalam Kristus. Saudara dan saya hanya mengalami kematian. Itu hanya 1 kali. Tidak akan pernah mengalami kematian yang kedua. Kematian yang kedua itu adalah penghukuman kekal di neraka. Saudara dan saya tidak akan mengalami itu. Sebagaimana Yesus, dia tidak akan pernah mati lagi karena sudah bangkit. Maka saudara dan saya hanya mengalami kematian 1 kali. Mati secara ragani. Ya, mati secara tubuh, terpisahnya tubuh dan jiwa kita. Lalu kemudian jiwa kita, roh kita ke Firdaus. Hidup saudara, tidak mati. Dan pada saat penghakiman, saudara dan saya berada dalam kasih karunia-Nya. Luar biasa. Yang kedua, iman kita tidak sia-sia. Ada pengampunan dosa. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka iman kita menjadi sia-sia. Tetapi oleh karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maka iman kita menjadi tidak sia-sia. Ada pengampunan dosa. Lalu yang ketiga, tidak ada penghukuman kekal
bagi orang percaya. Ini yang saya katakan tadi di awal, bahwa saudara dan saya tidak akan pernah mengalami kematian. Yang kedua, kalau saudara dan saya sampai pada akhirnya tetap setia, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang keempat, kita mendapatkan berkat penyertaan dan perlindungan yang kekal. Aku senantiasa menyertai engkau sampai kepada akhir zaman, dimanapun, kapanpun, dalam situasi kondisi apapun, penyertaan dan perlindungannya kekal untuk kita. Dan berkat yang kelima, kebangkitan saudara dan saya dari kematian. Ya, di 2 Korintus 4 ayat 14, Roma 6 ayat 4, 8, 11, 1 Korintus 6 ayat 14, 15 ayat 20. Menyatakan dengan sangat luar biasa bahwa ada kebangkitan saudara dan saya dari kematian. Sebagaimana Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Jadi berbahagialah setiap kita yang mempercayakan hidup kita kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sehingga sebagai kesimpulan saya katakan, Yesus hidup dan benar-benar bebas untuk pergi dan datang kemanapun Dia mau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan untuk Dia. Dan Dia benar-benar tertinggi di atas semua kekuatan yang lain. Ingat saudara, Dia benar-benar tertinggi di atas semua kekuatan yang lain. Sehingga kemanapun saudara melangkah, dimanapun saudara berada, kalau ditanya siapakah pertolonganmu, siapakah sumber berkatmu, maka kita katakan Yesus adalah sumber pertolonganku. Yesus adalah sumber berkatku. Yesus adalah sumber kehidupanku. Yesus adalah sumber pertumbuhan kerohanianku. Percaya padanya dan pergi bersamanya. Apapun yang terjadi, Anda akan berkemenangan pada akhirnya. Sekali lagi saya katakan, percaya padanya dan pergi bersamanya. Apapun yang terjadi, maka Anda akan berkemenangan pada akhirnya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya mengajak kita sekalian untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Apakah komitmen Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara hendak nyatakan kepada Tuhan di Minggu Paskah ini? Ketika Dia telah memberikan yang terbaik buat kehidupan saudara dan saya, dengan berkat-berkatnya yang luar biasa yang dinyatakan atas kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, apakah yang akan Bapak Ibu Saudara berikan untuk Tuhan? Apakah hidupmu sepenuhnya sudah untuk Tuhan? Apakah engkau mempersiapkan hidupmu dengan sangat baik? Apakah engkau memberikan hidupmu untuk Tuhan dan itu adalah hidup yang terbaik? Mari kita lihat bagaimanakah level iman dalam hidup kita masing-masing saat ini. Apakah saudara dan saya terus setia untuk menjadi pelayan-pelayannya? Ataukah saudara lebih menuruti keinginan daging saudara sehingga saudara mulai undur untuk melayani Dia? Maka saya mengajak, lihatlah Tuhan. Maka sampai kapanpun engkau akan tetap melayani Dia. Lihatlah Tuhan, meskipun engkau tidak dianggap, meskipun engkau tidak dihargai, meskipun engkau dibicarakan yang tidak baik, tetapi kalau engkau menaruh tujuan hidupmu untuk Tuhan, maka engkau tidak akan pernah berhenti melayani dimanapun, kapanpun. Dan semuanya saudara akan persembahkan untuk Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan WL akan menaikkan pujian respon kebesaran-Mu Tuhan. Mari kita renungkan akan peristiwa kebangkitannya ini. Apakah kita seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain, pagi-pagi benar merelakan diri untuk menengok kubur Yesus? Dia mempersiapkan dan memberikan yang terbaik
Ataukah kita seperti murid-murid yang lain yang masih punya keraguan, yang masih punya kebimbangan ketika Maria Magdalena, Maria lain menyampaikan kepada mereka akan kebangkitan Yesus. Sehingga keraguan, kebimbangan itu membuat iman kita tidak semakin naik. Membuat kerohanian kita tidak semakin dewasa di dalam Dia. Karena masih ada keraguan, karena masih ada kebimbangan, karena masih ada ketidakpercayaan, karena masih ada kekecewaan, masih ada sakit hati, masih ada dendam, masih ada pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang jahat, seperti orang Farisi, seperti mahkamah agama yang mendustai akan kebangkitan Yesus. Saudaraku, kalau itu ada dalam diri kita, mari saya mengajak, kemenangan itu telah terjadi. Serahkan semua kepada Tuhan, akui itu di hadapan Tuhan, bereskan itu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau tinggalkan semua itu. Saya mau diperbaharui di dalam Engkau Tuhan. Saya membawa hidup kami kepadamu Tuhan. Saya mau mengikutimu Tuhan sampai akhir hidupku. Aku mau pergi bersamamu Tuhan. Aku mau percaya sepenuhnya kepadamu. Aku mau memandang Engkau dan aku tidak mau memandang manusia. Sehingga apapun yang terjadi, hidupku adalah untukmu. Yang aku lakukan adalah tugas yang Engkau berikan kepadaku Tuhan. Sehingga yang terbaik yang akan kuberikan. Katakan, ku bermasmur, bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Engkau kebenaranku,
kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasimu. Tinggikan dirimu, Tinggikan dirimu mengatasi langit. mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebangkitan-Mu. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat akan kebangkitan-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, oleh karena berkenan Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami dapat mengambil keputusan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Engkau telah menang atas kuasa maut, sehingga memampukan kami untuk kami dapat menang atas kuasa dosa. Memampukan kami Tuhan untuk menang atas segala kedagingan kami. Memampukan kami untuk kami menang, untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau melalui kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga Tuhan, melalui setiap hal yang Kau percayakan kepada kami dapat berkata, kami telah mendapatkan tugas daripada Engkau. Sehingga apa yang kami kerjakan dan lakukan adalah untuk Engkau. Kesehatan kami untuk Engkau. Pekerjaan kami, sawah ladang kami, ternak kami, bisnis kami, usaha kami, sepenuhnya untuk Engkau. Sekolah kami, pendidikan kami, masa depan kami, rumah tangga kami, keluarga kami adalah untuk Engkau ya Tuhan. Dan kami mau melalui seluruh aspek kehidupan kami memberikan yang terbaik kepada Engkau. Kami telah menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Maka sudah sepatutnya lah yang terbaik yang kami percayakan, yang kami persembahkan, yang kami berikan kepada Engkau. Itu sebabnya ajar kami untuk kami tidak melihat manusia. Murnikan niat kami, murnikan motivasi kami, murnikan tujuan kami, murnikan pikiran kami, murnikan hati kami. Supaya kesemuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun dan membimbing kami sekalian untuk kami sungguh-sungguh menghidupi karya kebangkitan-Mu di dalam kehidupan kami. Setiap belenggu apapun terpatahkan, setiap ketakutan, kecemasan, kekhawatiran apapun terpatahkan, kehidupan yang paling kelam sekalipun terpatahkan. Kami melihat kemenangan itu terjadi saat ini. Pengharapan yang kekal terjadi saat ini. Dan itu terjadi atas seluruh anak-anak-Mu, baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti secara online di rumah masing-masing.
Dan biarlah kuasa kebangkitan-Mu ini akan kami bawa di dalam hidup kami. Dan kami mau memberitakan bahwa hari ini Yesus telah bangkit. Percayakan hidup-Mu kepadanya, maka ada kehidupan yang kekal yang Tuhan Yesus percayakan di dalam kehidupan-Mu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana saudara dan saya telah menerima berkat akan kebangkitannya, biarlah kuasa kebangkitannya ini, perlindungan penyertaannya sampai kepada akhir zaman, boleh ada atas seluruh kehidupan kita. Selalu dan selalu, kapanpun, dimanapun, pandanglah Tuhan Yesus. Dan selalu katakan, dalam nama Tuhan Yesus, saya melakukan ini, saya melakukan itu. Dan semuanya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mau berbuat dosa, kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjauhkan saya dari pencobaan. Tuhan Yesus melepaskan saya dari segala yang jahat. Ingat selalu dan senantiasa, ikut sertakan Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita sekalian telah menerima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati untuk saudara dan saya, bangkit pada hari yang ketiga, menampakkan diri dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita sekalian, dan kuasa Roh Kudus dicurahkan, menyertai, menuntun, membimbing, menolong, dan menghibur, menguatkan saudara dari segala macam penderitaan apapun yang di dunia ini, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita sekalian telah menerima berkat-Nya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ibadah raya pada 17 April 2022. Harapkan perkara besar dan lakukan perkara besar bagi Allah. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.